Dalam beberapa kali saya silaturahim dengan beberapa rekan-rekan, banyak rekan-rekan yang mendorong saya mengabdi ke ruang-ruang yang lebih luas lagi. Di samping menjadi kepala desa di Tawang Banteng, untuk saya bisa mengikuti perhelatan abdesi, pemilihan ketua abdesi di DPC Abdesi Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan sejarahnya, Abdesi itu adalah merupakan organisasi yang lahir dari rahim para kepala desa, dan organisasi Abdesi ini adalah lahir untuk saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling sharing bersama agar desa-desa yang berada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, agar senantiasa lebih maju dan juga masyarakatnya lebih sejahtera. Nandang Abdul Aziz adalah anak desa yang semenjak kecil memiliki cita-cita menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga, serta sesama. Dia tidak terlahir dari kalangan priai atau darah biru, melainkan dari pasangan orang tua sederhana seorang petani atau pedagang yang penuh kasih. Orang tua serta kakek dan neneknya merupakan pengabdi syiar agama Islam yang mengajar tadarus Al-Quran dan rakaatan sholat kepada anak-anak di kampungnya. Nandang Abdul Aziz dilahirkan pada hari Jumat 1 tahun sebelum Gunung Galunggung meletus, tepatnya lahir pada tanggal 9 April 1981 di salah satu kampung yang berada di wilayah Kecamatan Sukaratu, yaitu di Komplek Pondok Pesantren Al-Hidayah Cipanengah, Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Semenjak kecil, Nandang Abdul Aziz hidup di lingkungan Pesantren Al-Hidayah Cipanengah yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Karuhun, dan salah satunya adalah kakek buyut dari Nandang Abdul Aziz sebagai perintis berdirinya lembaga pendidikan Islam atau pesantren tersebut. Pengintai sikap nama sampai seorang santri-santri nusanes, tapi ayah kalangkungan aja nanti memang resep karena organisasi di kampung kurangnya sifat kepemimpinan nanti ayah lah gitu. Biasa ngagerakan orang kali yang dia biasanya semangat nanti lah tak saat nanjena ada dewasa mana gitu seiman tak ketinggal berulang kali itu semangat nak gitu karena belajar teh sa parantos na anjeunna keluar SMA lami panginten mas santri setelah anjeunna ngalajengkeun ka sekolah tinggi hukum Galunggung. Anjeunna katawis dina sekolah tinggi hukum Galunggung teh anjeunna memang aktif berkecimpung dina bidang organisasi dina PMI oge sae kitu katawisna sareng simkuring sangat mendukung ayana Paku Nanang janten ketua Abdesi. Mudah-mudahan janten sumbangsi besar bagi masyarakat Tawang Banteng, khususnya umumnya bagi semua desa di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga bisa membawa kemajuan bagi seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2004, setelah mempertimbangkan secara mendalam, Nandang Abdul Aziz memutuskan untuk melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung secara mandiri atau tidak meminta biaya kepada orang tuanya. Nandang Abdul Aziz juga hanya memohon doa restu dari orang tuanya, kakek nenek, serta guru-gurunya untuk melanjutkan cita-cita pendidikannya. Akhirnya, Nandang Abdul Aziz nyantren sambil kuliah di Pondok Pesantren Mada Arisul Ulum, Cihideung Balong, Kota Tasikmalaya. Antren sareng kuliah teh penginten nyati sepuh muda sakieu buktosna pengintennya anjeunna teh metekar lah penginten sakumaha biasa anjeunna sama karena sebelum tadi dipanggil kali itu bapak jangan anak teh teh alhamdulillah aya yang nadang di dieu teh biasa naon ngabadalan akang pami akang sama-sama teh sareng yang nadang. Untuk melengkapi perjalanan hidupnya pada 13 November 2011, Nandang Abdul Aziz memutuskan untuk mengakhiri masa lajang dengan menikahi seorang gadis desa asal Tasik Selatan yang berdomisili di salah satu kampung di wilayah Desa Girijaya, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
yang bernama Ai Siti Nur Jamilah MPD, yang alhamdulillah istri dari Nanang Abdul Aziz ini diberikan amanah serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi atau mengajar sebagai dosen FKIP jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Ya, saya sebagai istri mendukung penuh karir suami saya. Apapun yang diperjuangkan, apapun yang beliau cita-citakan, akan selalu saya dukung dengan penuh sukacita. Karena suami saya itu sifatnya pejuang ya, pejuang, ulet, dan pekerja keras. Besar harapan saya ketika beliau menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apapun nanti jabatan yang diemban ataupun kesuksesan yang dia raih, jangan sampai membuatnya menjadi lupa diri, apalagi melupakan jasa-jasa orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting adalah tidak mengkhianati rakyat dan selalu mengutamakan yang menjadi kepentingan rakyat. Itu saja mungkin ya. Sosok Nanang Abdul Aziz memang tidak asing bagi saya. Dia adalah teman adik kelas dari sejak SD, juga SMA kejuruan PS2 Tasikmalaya. Sedangkan yang saya kenal, dia adalah orangnya simpel, tidak neko-neko, tegas, lugas, dan pengabdian kepada masyarakat adalah sangat baik. Dia pernah memimpin organisasi, beberapa organisasi yang dia pimpin, dan alhamdulillah setelah dia masuk ke susunan struktur organisasi tersebut berkembang, maju, dan baik. Maksud dan tujuan saya mencalonkan APDC yang pertama yaitu adalah bagaimana saya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari rasa syukur ini adalah kita memanfaatkan hidup kita, mengabdikan diri untuk yang bermanfaat. Sehingga melalui APDC saya yakin bahwa ke depan APDC akan menjadi ruang yang sangat strategis untuk menimba ilmu dan juga menerapkan atau merealisasikan ide dan gagasan. Visi dan misi mewujudkan sinergitas program antar APDC dengan eksekutif, legislatif, yudikatif demi Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju dan gemilang. Program perjuangan menempatkan APDC sebagai rumah besar perjuangan para kepala desa, membangun hubungan lahir batin yang erat antar pengurus APDC dan seluruh kepala desa sebagai anggota APDC, memposisikan APDC sebagai mitra strategis serta mitra kritis konstruktif bagi pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mewujudkan APDC yang memperkokoh silaturahim serta memiliki marwah dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Program kerja roadshow atau silaturahim kontinu DPC APDC kepada DPK-DPK APDC serta ditindaklanjuti kepada seluruh kepala desa sebagai anggota APDC yang dikemas melalui berbagai program atau kegiatan. Bersilaturahim dengan mengapresiasi peran serta para ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya untuk kemajuan APDC di Kabupaten Tasikmalaya. Membangun sinergitas APDC dan pemerintah dengan memposisikan APDC sebagai mitra strategis serta mitra kritis konstruktif bagi pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
melakukan konsultasi secara kontinuitas abdesi dalam rangka menyelaraskan seluruh program abdesi atau pemerintah desa dengan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, menyusun dan merealisasikan program kesadaran hukum bersama aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya, baik organisasi advokat atau pengacara, lembaga-lembaga bantuan hukum atau LBH, Posbankum, dan unsur-unsur lainnya. Melakukan advokasi terhadap para kepala desa baik yang bersifat preventif maupun bersikap teknis seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pendampingan permasalahan administratif, pendampingan masalah hukum dan lain sebagainya berdasarkan kapasitas DPC organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangnya. Menyusun dan merealisasikan berdirinya sekretariat atau kantor abdesi Kabupaten Tasikmalaya sebagai sarana untuk membangun silaturahim yang kokoh, ruang konsultasi serta menyusun segala program kegiatan abdesi Kabupaten Tasikmalaya. Membangun sinergitas yang baik secara programatik bersama rekan-rekan media atau pers, OKP, organisasi pelajar atau kemahasiswaan, NGO, LSM, ormas, dan stakeholder lainnya. Prinsipnya, segala ikhtiar yang baik akan senantiasa dirumuskan, disusun, serta direalisasikan bersama, saling bahu-membahu gotong royong antar satu dengan lainnya demi mewujudkan cita-cita perjuangan bersama, yakni DPC Abdesi Kabupaten Tasikmalaya lebih maju dan gemilang.